Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Anggia Fadila dari kelas 10 IPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai hukum gerak Newton. Yuk kita bahas bareng. Kita masuk pada materi pertama mengenai hukum Newton. Hukum Newton terbagi atas 3, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Baiklah, kita masuk saja kepada yang pertama, yaitu hukum Newton 1. Gimana? Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita rasakan ketika motor yang kamu naiki dengan kecepatan 40 km per jam, maka kamu juga berkecepatan 40 km per jam. Motor dirimu bergerak searah dengan kecepatan yang sama. Hal tersebut terdapat dalam penerapan hukum Newton 1 dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Newton 1 yang berbunyi, jika suatu benda bernilai 0, maka benda yang diam akan tetap diam. Kecepatannya sama dengan 0, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kelajuan tetap. Kecepatan sama dengan tetap. Baiklah, kita akan masuk kepada hukum Newton selanjutnya, yaitu hukum Newton 2. Newton 1 telah dijelaskan bahwa benda akan tetap diam atau bergerak dengan keadaan tetap jika tidak ada gaya yang dikerjakan pada benda. Penerapan hukum Newton 2 dalam kehidupan sehari-hari, saat suatu mobil dengan massa M didorong oleh seseorang dengan gaya F, maka akan terjadi percepatan yang kita misalkan dengan A. Penjelasan tersebut sesuai dengan bunyi hukum Newton 2, yaitu percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya, searah dengan gaya total yang diberikan. Secara matematis, hukum Newton 2 dinyatakan dengan A sama dengan resultan F per M, di mana A merupakan percepatan M per S kuadrat, F merupakan gaya yang bekerja pada benda dengan satuan N atau kilogram M kali M S kuadrat, dan M yang merupakan massa benda dengan satuan kilogram. Selanjutnya kita akan membahas hukum Newton 3. Penerapan hukum Newton 3 ketika kita sedang berjalan, permukaan jalan memberikan gaya reaksi dengan menggesek telapak kaki ke depan. Permukaan jalan memberikan gaya reaksi dengan menggesek telapak kaki ke depan. Hukum Newton 3 yang berbunyi, apabila sebuah benda mengerjakan gaya aksi pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya reaksi pada benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Secara sistematis, hukum Newton 3 dinyatakan dengan persamaan F aksi sama dengan min F reaksi. Kita membahas 3 jenis Newton tadi, yaitu Newton 1, Newton 2, Newton 3. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis gaya, yaitu diantara gaya berat, gaya normal, gaya tegangan tali, dan gaya gesek. Baiklah, kita masuk saja pada poin pertama mengenai gaya berat. Massa dan berat itu adalah dua hal yang berbeda, meski dalam keseharian orang-orang mencampur adukan dua hal tersebut tanpa mengetahui perbedaannya. Massa merupakan satuan skalar yang hanya memiliki besar saja dengan satuan kilogram. Sedangkan berat merupakan ukuran gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Mari kita lihat gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini terdapat persamaan gaya berat, yaitu W sama dengan M kali G, di mana W merupakan gaya berat dengan satuan N, M sama dengan massa benda atau kilogram, dan G merupakan percepatan gravitasi M per S kuadrat. Poin selanjutnya yaitu gaya normal. Mari kita lihat skema berikut ini. Pada gambar kita misalkan saja terdapat sebuah balok di atas meja. Maka meja akan memberikan gaya pada balok yang disebut gaya kontak. Jika gaya kontak ini tegak lurus permukaan meja, maka disebut gaya normal.
Gaya normal buku bergantung pada besar gaya lain yang bekerja pada buku tersebut. Poin selanjutnya yaitu gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali merupakan gaya yang bekerja pada tali, kawat, maupun kabel. Gaya gesek juga terjadi pada dua benda, yaitu gaya gesek pada bidang datar dan gaya gesek pada bidang miring. Baiklah, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai gaya gesek pada bidang datar. Mari kita lihat gambar berikut ini. Kita misalkan pada sebuah gambar terjadi gaya gesek antara kardus dengan lantai. Besar kecilnya nilai gaya gesek dipengaruhi oleh jenis permukaan gesekan. Pada gambar terlihat Fs sama dengan μs dikali N, di mana Fs menandakan suatu benda diam. Jika gaya kecil dari Fs, maka benda diam. Namun, jika gaya besar dari Fs, maka benda bergerak. Hal ini dipengaruhi oleh permukaan gesekan. Semakin kasar permukaan, maka gaya gesek yang dihasilkan akan semakin besar. Selanjutnya, gaya gesek pada bidang miring, yaitu ketika suatu benda berada pada bidang miring seperti gambar berikut ini. Gaya yang bekerja pada bidang miring yaitu gaya normal dan gaya berat, yaitu gaya normal dengan cara M kali G cos theta dan gaya berat dengan W sama dengan M kali G. Selanjutnya, setelah kita membahas mengenai hukum Newton, jenis-jenis gaya, poin selanjutnya yang akan kita bahas yaitu penerapan hukum gerak Newton dalam kehidupan, yaitu pada bidang miring, bidang datar, sistem katrol, dan pada lift. Baiklah, kita langsung saja masuk kepada poin pertama, yaitu pada bidang datar. Penerapan hukum Newton pada bidang datar yaitu ketika menarik koper, mendorong lemari, mendorong meja, mendorong kardus, dan sebagainya. Untuk lebih memahami penerapan tersebut, mari kita lihat gambar berikut ini. Dan kita memakai F kali cos alpha jika gayanya horizontal dengan memperhatikan sudut alfa. Poin selanjutnya yaitu bidang miring. Penerapan hukum Newton pada bidang miring dapat kita saksikan dan sepertinya kita juga pernah mengalami hal tersebut, yaitu ketika seseorang bermain seluncuran. Baiklah, agar lebih jelas, mari kita lihat deskripsi dan gambar berikut ini. Yaitu mengenai sistem katrol. Berikut penjelasan penerapan hukum Newton pada sistem katrol. Gambar tersebut menunjukkan dua buah benda, yaitu W1 dan W2 yang dihubungkan oleh sebuah katrol melalui seutas tali. Jika W1 bermassa lebih kecil daripada massa W1, maka W1 kecil dari W2. Maka W1 akan bergerak naik dan W2 akan bergerak turun. Jika massa tali dan gesekan tali diabaikan, maka tegangan pada ujung-ujung tali sama, yaitu sebesar T. Selain itu, percepatan antara W1 dan W2 sama, yaitu sebesar A. Dari gambar tersebut, W1 bergerak naik dan W2 bergerak turun. Karena sistem bekerja pada arah sumbu Y, maka hanya ditinjau komponen pada sumbu Y. Di mana rumus yang digunakan yaitu A sama dengan W2 kurang W1 per M1 tambah M2. Penjabaran W yaitu M dikali G. Jadi, massa 2 dikali dengan G. Begitupun dengan W1, M massa 1 dikali G. Poin terakhir yaitu penerapan pada lift. Lift
adalah transportasi vertikal yang digunakan untuk mengangkut manusia ataupun barang. Dan umumnya lift digunakan pada gedung-gedung atau bangunan-bangunan tinggi. Ternyata lift juga termasuk ke dalam penerapan hukum Newton pada kehidupan sehari-hari. Berikut penjelasannya, mari kita saksikan. Berikut contoh gambar penerapan lift pada hukum gerak Newton. Jika lift bergerak ke atas dengan percepatan A, maka lantai lift juga memberikan percepatan yang sama besarnya pada orang yang berada dalam lift dengan rumus T kurang W sama dengan M kali A. Namun, jika lift bergerak ke bawah, maka gaya yang bergerak pada seseorang dirumuskan dengan min N ditambah M kali G sama dengan M kali A. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Saya Anggia Fadila, kelas 10 IPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.